Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang Pteridophyta, gitu ya. Di sini saya menuliskan, benarkah masih disebut Pteridophyta? Nah, nanti kita akan melihat, gitu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik dari tumbuhan Pteridophyta, atau kita sebut saja yang mudah paku, gitu ya, tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini ya merupakan tumbuhan yang berkormus, artinya sudah memiliki daun, batang, dan akar sejati. Kemudian sudah memiliki jaringan pembuluh, ya, tetapi tidak memiliki biji. Sehingga di sini kalau kita melihat tumbuhan paku ini, ya dia disebut dengan seedless vascular plant, tumbuhan tidak berbiji tetapi sudah memiliki pembuluh. Kemudian masih pada karakteristik ya, bahwa tumbuhan paku ini memiliki fase sporofit ya, yang dominan daripada fase gametofit ya. Fase sporofit itu fase 2N, kalau gametofit itu fase N gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Kemudian alat reproduksinya berupa spora yang utama ya untuk penyebarannya. Kemudian habitatnya itu umumnya di tempat yang lembab ya, lembab dan teduh ya. Kemudian kita melihat ya pada karakteristik pada bagian daunnya. Nah, ada istilah daun mikrofil, ada istilah daun megafil ya. Daun mikrofil itu daunnya kecil ya. Ini kita lihat. Jadi nanti ada kelompok tumbuhan paku yang memiliki daun yang kecil. Nah, itu namanya mikrofil. Mikrofil leaves. Ada secara umum juga daun yang sifatnya megafil, besar gitu ya. Helai daunnya besar. Nah, kemudian ya, ini dari sisi ukuran ya, ada mikrofil, ada megafil. Ada juga dari sisi eh, lebih ke apa fungsinya mungkin ya, ke fungsinya. Jadi ada yang disebut dengan daun tropofil, ada daun sporofil. Daun tropofil ini dia tidak memiliki spora ya, dia hanya memiliki hijau daun ya, sehingga fungsi utamanya adalah sebagai tempat fotosintesis ya. Kalau daun sporofil, selain dia memiliki hijau daun, dia di baliknya itu ya, itu ada sporanya ya, ada sporanya ya. Nah, sehingga selain berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis, daun sporofil ini juga dia membantu dalam proses reproduksi ya, dengan menghasilkan spora gitu. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi, lebih detail untuk membahas daun tropofil ya, daun yang memiliki spora. Nah, jadi daun berspora ini ya, kalau kita lihat di sini, bintik-bintik ini ya, ini disebut dengan sorus ya. Jadi sorus ini adalah bintik-bintik atau tempat satu unit berkumpulnya spora. Nah, sporanya di mana? Sporanya itu di dalam sorus ini ya. Kalau diperbesar lagi, nah inilah sporanya. Jadi ini bukan spora ya, bintik-bintik ini bukan spora tapi tempat berkumpulnya spora. Nah, di dalamnya itu baru di dalam saurus ini itu ada namanya spora gitu ya. Nah, spora dari tumbuhan paku ini ya termasuk spora homospora ya, homosporus ya. Intinya berarti bentuknya sama gitu ya. Nah, jadi tetapi sifat dari spora paku ini itu biseksual. Jadi nanti ketika dia berkembang ya, itu akan ada gametofit betina dan gametofit jantan. Yang betina menghasilkan telur, yang jantan menghasilkan sperma. Nah, kita lihat lebih lanjut nanti pada gambar berikutnya. Nah, pada gambar ini kita lihat ya, ini ada sporangium ya, sporangium. Kemudian sporangium tadi kan letaknya di sorus ya, di tropofil. Nah, di dalamnya itu ada spora. Nah, spora ini kemudian berkecambah ya, berkecambah menghasilkan badan seperti ini ya. Jadi gametofit. Nah, di gametofit ini karena tadi sifatnya biseksual, maka dia ada yang disebut dengan antheridium ya. Ini kelamin jantan, dan ada namanya archegonium, kelamin betina. Yang jantan menghasilkan sperma, yang archegonium, yang betina menghasilkan telur. Kemudian mengalami fertilisasi ya, membentuk zigot ya, dan akhirnya kemudian eh, berubah menjadi bentuk
sporofit seperti ini ya. Jadi teman-teman tadi kan ada penjelasan bahwa tumbuhan paku itu fase dominan adalah fase sporofit ya. Nah, inilah fase sporofitnya. Jadi yang sering kita lihat itu di luar ya, tumbuhan paku itu adalah fase sporofit. Sedangkan gametofitnya itu nggak kelihatan ya, kecuali kalau kita detail teliti gitu ya, di bawah-bawah. Nah, itu biasanya di tanah itu ada seperti ini. Ini fase gametofit ya. Yang kelihatan dari luar ya, yang sering kita lihat dengan mata telanjang itu adalah ini, fase sporofitnya. Berbeda dengan lumut ya. Kalau lumut itu yang paling mudah dilihat adalah fase gametofit, sedangkan sporofitnya itu yang kecil-kecil ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita berbicara masalah tentang klasifikasi tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku, ya tadi kan di awal saya menyampaikan apakah masih menggunakan istilah Pteridophyta atau yang lain gitu ya. Nah, di sini ya penjelasannya bahwa tumbuhan paku itu dulu ya dikenal dengan namanya Pteridophyta. Tapi sekarang ya dalam taksonomi modern itu sebenarnya sudah dipisah ya menjadi dua kelompok yaitu Lycophytes dan Monilophytes ya. Ini atas dasar analisis filogenetik gitu ya. Lycophytes ini mencakup ya paku kawat dan kawan-kawannya. Monilophytes ini mencakup paku sejati ya, paku yang sering kita lihat daunnya gede-gede itu yang bagus-bagusnya itu paku sejati. Uh, Istilah Pteridophyta itu masih digunakan ya untuk menyebutkan semua tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji ya, tetapi bukan lagi nama takson resmi gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini adalah kelompok tumbuhan yang dulunya kita sebut sebagai Pteridophyta. Tapi sekarang kita perlu menyebutkan masing-masing ada Lycophytes dan Monilophytes gitu. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana perubahan klasifikasi dari tumbuhan paku ya. Kalau di buku kembang itu yang lama masih menggunakan divisi Pteridophyta. Sedangkan yang terbaru ini sudah menggunakan istilah seedless vascular plant ya. Pada yang lama ini ada 4 kelas ya. Nanti teman-teman bisa melihat di buku kembang bagaimana untuk perbedaan secara morfologinya. Kemudian kalau pada yang terbaru ini dibagi menjadi dua film ya, Lycophyta dan Monilophyta. Nah, bagaimana perubahannya? Kita lihat ya. Ini eh, klasifikasi lama, ini yang baru. Jadi kalau intinya itu bahwa kalau di klasifikasi lama ya Lycopodinae, kemudian dia di yang baru ini diangkat menjadi satu divisi Lycophyta. Sedangkan yang lainnya ya ini tiga yang lainnya ini pada kelompok tradisional atau yang lama itu diangkat menjadi satu divisi ya namanya Monilophyta gitu. Nanti teman-teman bisa melihat update perkembangannya ya pada situs ini ya. Ini ada namanya Pteridophyta Phylogeny Group. Jadi ini adalah grup link yang menunjukkan adanya proses perubahan taksonomi dari tumbuhan yang disebut dengan Pteridophyta ya, secara umum Pteridophyta. Nah, kalau kita melihat di sini ada perbedaan ya secara umum antara Lycophytes dan Monophytes. Tipe daun ya untuk yang Lycophytes ini secara umum itu daunnya mikrofil, sedangkan untuk Monophytes ini secara umum ya megafil. Namun juga ada anggota dari Monophytes yang daunnya mikrofil ya, tapi secara umum kebanyakan itu seperti ini. Percabangan batang ini dikotom dua, kalau yang ini lateral ya, cabang muncul dari sisi batang. Kemudian untuk letak sporangium ya itu di sisi atas daun, sedangkan yang Monophytes ini di sisi bawah daun. Ini secara umum saja ya untuk perbedaan antara Lycophytes dan Monophytes. Kita lihat contoh-contohnya di sini ada Lycophytes ya. Jadi ini kan daun-daunnya tadi kebanyakan mikrofil ya, daun mikrofil ya. Nah, jadi seperti ini contoh dari Lycophytes ya. Kemudian kita melihat di sini ada yang namanya Monilophytes ya atau filum Monilophyta. Nah, ini contoh-contoh kelompok-kelompok yang ada di dalam Monilophyta ya. Nah, untuk fern ini atau paku sejati ini ya, paku yang kita lihat daunnya gede-gede itu, nah itu merupakan daun megafil ya, megafil atau daun yang memiliki lembaran besar. Nah, ada juga anggota yang
Monopites yang daunnya itu juga mikrofil gitu ya. Nah, jadi ini ya tentang pembagian tumbuhan paku ya yang sekarang sudah dibagi menjadi dua ya, Lycophytes dan Monilophytes. Kemudian yang terakhir ini teman-teman ya, ini untuk persiapan praktikum ya. Ini bisa disimpan ya, nanti dipakai untuk melakukan identifikasi. Silakan, ini ada 3 sumber. Sumber utama, teman-teman nanti juga bisa menggunakan sumber lain ya untuk membantu proses identifikasi dalam kegiatan praktikum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.